never feeling ashamed or embarrassed. Her invisibility was simply a fact she had to live with, not having to worry about rules. Wanita cantik yang bernama Holly ini memfoto seorang artis dari jarak dekat, tanpa terlihat semua orang. Namun sayangnya, seorang security bisa melihatnya. Sehingga Holly langsung ditangkap. Sebelum fenomena aneh itu terjadi padanya, Holly kecil tampak seperti remaja pada umumnya. Saat sarapan pagi, kakaknya Holly yang bernama Vanessa dan adiknya terus sibuk mengobrol berdua, sampai lupa menyodorkan piring makanan padanya. Bahkan ayahnya langsung makan walau piring Holly masih kosong. Ibunya yang melihat Holly belum mengambil apapun, menyodorkan piring makanan, yang membuat Holly kembali bersemangat. Suatu hari Holly diberikan mainan kalibioskop oleh ibunya, yang mampu memperlihatkan gambar unik saat diputar. Namun kebahagiaan itu mulai berubah 180 derajat manakala ibunya jatuh sakit dan pergi meninggalkan Holly untuk selamanya. Holly mulai memudar dan tak dipedulikan kehadirannya sampai papan di kamarnya dihapus oleh kedua saudaranya. Saat makan malam bersama, ayahnya hanya menanyakan kabar Vanessa dan Roy sehingga Holly meminta untuk ditanya. Bahkan di kelas, guru pun mengabaikan pertanyaannya. Keesokan harinya, Holly sepenuhnya menghilang dari dunia dan seolah tak pernah lahir. Ia mencoba menegur ayahnya, namun tak ada respon. Dan hal yang sama ditunjukkan oleh Roy dan Vanessa. Saat mereka melakukan foto bersama, Holly menyaksikan wujudnya tak ada di foto tersebut. Walau awalnya dikira bercanda, Holly akhirnya yakin setelah melihat kamarnya sudah dijadikan gudang. Beberapa tahun kemudian, Holly terpaksa beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia tinggal di apartemen yang membuatnya tak harus bertegur sapa dengan para tetangga dan meminta para kurir antara jagosen, si cepat dan sebagainya untuk menaruh paketnya di depan pintu tanpa membunyikan bel. Berkali-kali, untuk memperoleh penghasilan, Holly bekerja sebagai paparazzi dengan mengirimkan foto skandal yang kebanyakan mengenai perselingkuhan selebritis. Di malam itu, ia mendapat info seorang artis sedang berada di tempat hiburan sehingga Holly menuju ke sana dengan menggunakan bis. Ia dari belakang mengikuti penumpang lain untuk masuk dan turun tanpa dilihat supir dan penumpang lainnya. Kemudian ia masuk ke tempat hiburan dan duduk begitu saja untuk menunggu. Targetnya yang bernama Bobby melakukan kesalahan. Akhirnya setelah bosan menunggu, Bobby menunjukkan kesalahannya dengan berselingkuh dengan wanita penghibur di ruangan lain, sehingga Holly langsung memfotonya. Ia mengirim foto tersebut ke seorang produser dari surat kabar gacha, yang keesokan harinya Bobby langsung masuk di berita utama karena ketahuan berselingkuh. Dalam rutinitasnya sebagai paparazzi yang tak terlihat, Holly secara berkala mengunjungi keluarganya untuk melihat keadaan mereka. Ayahnya masih berkutat dengan pekerjaannya di bidang jual beli rumah dan Vanessa sudah memiliki suami. Sementara Troy lebih ke arah pengangguran dengan menghabiskan waktunya untuk membuat video dari gudang bawah yang merekam berbagai macam bentuk kaki dari wanita yang lewat. Walau Holly merasa kalau menjadi tak terlihat menguntungkan baginya, namun kadang ia merasa kesepian karena tak bisa berinteraksi secara langsung dengan siapapun. Suatu malam, ketika Holly membuntuti selebritis lainnya di tempat hiburan, seorang security bernama Sean tanpa diduga bisa melihatnya. Holly tak menoleh saat Sean memanggilnya dan terkejut manakala tangannya ditarik oleh Sean untuk dikeluarkan melalui pintu belakang. Berpikir kalau wujudnya sudah kembali normal, Holly mengetesnya ke orang lain, namun hasilnya tetap nihil. Keesokan harinya dengan semangat, ia curhat ke ibunya kalau ada seorang pria yang bisa mendengar dan melihat wujudnya. Ketika pulang, Holly menyadari kalau security kemarin yang bisa melihatnya merupakan salah satu korban dari pekerjaannya. Ia pun langsung mencari info mengenai pria tersebut dan didapati bahwa Sean merupakan mantan juara dunia tarung bebas yang terkenal kala itu. Namun saat foto perselingkuhannya viral, karir Sean mulai hancur dan kekasihnya
yang merupakan supermodel bernama Julian harus meninggalkan dirinya. Keesokan malamnya, Holly menemui Sean dan mengaku kalau dirinya yang mengambil foto tersebut. Sean yang mendengar pengakuannya marah dan meminta Holly untuk menjauh. Namun Holly berkata kalau ia mau menebus kesalahannya dengan memperbaiki karir Sean, yang membuat Sean langsung menganggap Holly sedang melucu. I want to make it up to you. Give me 5 minutes in there with you. Praise. Walau diminta pergi, Holly tetap mengikuti Sean yang sedang membicarakan sebuah penawaran dari manajernya. Sean bertanya, apakah manajernya melihat ada orang duduk di meja, namun si manajer tak melihat siapapun. Ketika Sean dijanjikan bayaran $800 jika ikut di pertarungan ini, Holly melihat HP si manajer dan berkata pada Sean kalau aslinya tertulis $100,500. Mendengar hal itu membuat Sean mencoba menaikkan tawaran dan terpukau manakala si manajer menyetujuinya. Setelah kesepakatannya selesai, Sean keluar dan diberitahu oleh Holly kalau Holly tak bisa dilihat siapapun selain dirinya. Karena bukti sebelumnya tak membuat Sean percaya, Holly menuju ke tengah jalan dan berdiri di depan mobil yang sedang melintas. Sean langsung meminggirkannya dan meminta si supir memarahi Holly. Namun si supir mengatanya gila karena tak ada siapapun di sampingnya. Bingung dengan kejadian tersebut, Sean memutuskan untuk pulang dan meminta Holly untuk besok datang ke apartemennya demi membicarakan semua ini. Keesokan paginya, Holly datang ke apartemen Sean dan anjingnya juga tak melihat keberadaannya. Melanjutkan pembicaraan yang semalam, Holly berkata kalau ia bisa memperbaiki karir yang sudah ia rusak. Kemungkinan kutukan aneh ini bisa dipatahkan. Setelah Sean menceritakan masa kecilnya, Holly diajak untuk menonton pertarungan non-profesionalnya. Walau Sean menang, Holly merasa kasihan saat mengetahui hadiah yang diterimanya hanya sebesar $300. Holly berkata kalau ia akan mencarikan pertandingan di level profesional. Namun Sean pesimis karena dirinya sudah tak memiliki nama, sehingga pastinya tak ada yang mau melawannya. Setelah pulang ke apartemennya, Holly mencari info petarung pro yang akan dipilih untuk dipertemukan dengan Sean. Kemudian pilihannya jatuh ke Suarez, yang pernah diberitakan memakai steroid yang dilarang untuk seorang atlet. Keesokan paginya, Holly masuk ke rumah Suarez dan memfoto steroid tersebut untuk memaksanya melakukan pertandingan melawan Sean. Setelah berhasil, Holly mendatangi Sean dan sebelum mengatakan apapun tentang Suarez, Sean bertanya sejak kapan Holly tak bisa dilihat oleh orang lain yang membuat keduanya menjadi lebih dekat. Setelah itu, Sean dihubungi manajernya dan mengetahui bahwa dalam 6 minggu lagi, Suarez bersedia melawannya. Sean sangat bahagia dan penasaran bagaimana Holly melakukannya. Namun Holly memintanya untuk fokus saja berlatih, sementara dirinya yang menentukan pertarungan. Berita pun mulai tersebar manakala Sean, sang mantan juara, kembali lagi ke level profesional setelah vakum selama 5 tahun. Banyak yang mempercayai kalau Sean akan kalah. Sementara Sean tak memikirkan berita tersebut dan fokus berlatih sambil ditemani Holly. Di saat itu, Holly berkata kalau ia tak bisa menonton secara langsung karena ia pernah terluka saat berada di kerumunan. Beberapa hari kemudian, saat pertandingan, Holly menuju apartemen Sean untuk menonton pertandingan tersebut lewat layar kaca. Ia meminjam lipstik penumpang lain dan berdandan sebelum menaiki bis. Saat menonton, jual beli serangan terjadi antara Sean dan Suarez. Sebelum ronde akhir selesai, Sean berhasil melakukan kuncian pada Suarez yang membuat Suarez terpaksa menyerah. Saat pulang menuju apartemennya, Sean diwawancarai oleh surat kabar ternama. Dan salah satunya ditanya mengapa ia tidak melakukan pesta kemenangan. Namun ia hanya menjawab kalau pestanya akan diadakan kecil-kecilan di apartemennya yang membuat wartawan tersebut penasaran. Holly yang sudah menunggu kedatangan Sean diajak ke atap sambil membawa tikar dan beberapa cemilan.
Di bawah cahaya rembulan, Shen bertanya apakah Holly cuma hayalannya saja, yang membuat Holly tersinggung. Shen langsung mengelus kepalanya dan meminta maaf sambil menciumnya. Di saat itu, wartawan yang tadi muncul untuk memfoto keduanya dan langsung kabur ketika Shen mengejarnya. Holly meminta Shen untuk tenang karena dirinya yakin kalau wujudnya tak akan muncul di foto tersebut. Namun Shen lebih mempermasalahkan pintunya yang tak bisa dibuka dari luar sehingga mereka terpaksa bermalam di atap. Di momen tersebut, Holly untuk pertama kalinya dipeluk oleh seorang pria yang kemudian berlanjut dengan melakukan unboxing. Keesokan harinya, saat Holly pulang, ia terkejut melihat berita mengenai Shen yang sedang berciuman karena wujudnya masuk di dalam foto tersebut. Walau sekilas hanya seperti bayangan. Beberapa minggu kemudian, Shen bersiap untuk melakoni pertandingan keduanya dengan bertemu petarung hebat yang bernama Tommy. Saat wartawan bertanya mengenai wanita yang berciuman dengannya, Shen memilih untuk tidak berkomentar. Setelah itu, Holly menyusup ke mobil Tommy untuk memaksanya kalah saat melawan Shen. Holly mengancam akan memberitahu media mengenai cocok tanamnya dengan Kapi Capen jika Tommy tak menurut. Di malam harinya, Holly menemui Shen dan berbincang mengenai kemunculan wujudnya di dalam foto, yang membuat keduanya bahagia. Namun kebersamaannya terganggu manakala Juliana menelpon Shen untuk memberikan selamat atas kemenangannya. Beberapa hari kemudian, pertarungan antara Shen dan Tommy diselenggarakan, namun Tommy mengisyaratkan pada Shen bahwa ia akan mengalah. Masyarakat pun terkejut manakala Shen berhasil memenangkan pertarungan tersebut yang membuat namanya semakin dikenal lagi. Setelah itu, Holly mengirim informasi palsu pada produser kalau Shen akan melakukan pertandingan selanjutnya dengan petarung nomor 1 saat ini yang bernama Attila. Holly menyusup ke dalam rumah Attila untuk mencari kesalahannya yang akan digunakan untuk memenangkan Shen dengan cara curang. Namun sayangnya, ia tak menemukan apapun dan memutuskan pulang. Di saat itu, ia mendapat informasi kalau Juliana sedang kencan dengan seorang pria di sebuah tempat agar tetap memperoleh uang. Holly pun segera menuju ke sana dan terkejut kalau Shen merupakan pria yang sedang berkencan dengan Juliana. Saat Shen juga terkejut, Juliana bertanya pada Shen dengan siapa Shen berbicara tanpa mengambil foto. Holly pergi menjauh yang kemudian Shen mengejarnya. Holly bertanya mengenai arti unboxing kemarin pada Shen dan berkata kalau Juliana mendekatinya karena Shen mulai terkenal lagi. Shen terpaksa menanggapi dengan logis bahwa dirinya tak ingin dianggap gila oleh orang lain karena berhubungan dengan wanita yang tak terlihat. Tertegun mendengar perkataannya, Holly kemudian berkata kalau ia tak menemukan kesalahan Attila, sehingga Shen mengetahui kalau selama ini kemenangannya adalah hasil kecurangan. Hal itu membuat Shen marah besar dan meminta Holly untuk pergi darinya, sambil menyindir untuk terus mencari kesalahan orang lain. Beberapa hari kemudian, rutinitas Holly kembali seperti sedia kala dengan menjadi paparazzi. Namun hari demi hari, ia mulai merasa apa yang dilakukannya salah. Sementara Shen kembali menjalin hubungan dengan Juliana. Melihat berita tersebut, membuat hati Holly semakin hancur dan memutuskan untuk mengurung diri di apartemennya dengan menenggak minuman keras. Tanpa diduga, Shen mendatanginya dan berterus terang kalau foto yang diambil Holly saat ia berselingkuh dari Juliana bukanlah penyebab utama karir dan asmaranya hancur, melainkan karena kesombongannya sendiri yang membuat ia mulai malas berlatih saat di puncak karirnya. Sementara untuk perselingkuhan, Juliana juga berselingkuh, sehingga ia dan Juliana sepakat untuk berpisah. Mendengar kenyataan tersebut, Holly semakin hancur dan Shen mencoba menenangkannya. Namun Holly mengusirnya, dan Shen berharap agar ia datang ke pertandingan nanti. Setelah Shen pergi, Holly kesal dan membanting kaleidoskop peninggalan ibunya sampai hancur. Keesokan paginya, Holly menyadari kalau dirinya tak lagi bisa bercermin dan menghilang sepenuhnya. Untuk memastikannya, ia menuju tempat latihan Shen, namun ketakutannya menjadi nyata manakala wujudnya tak dilihat maupun didengar oleh Shen. Holly berjalan tak tentu arah, sambil marah dengan ibunya karena sang ibu berjanji akan ada saat Holly membutuhkan. Beberapa saat kemudian,
Holly mengunjungi adik dan kakaknya untuk berpamitan, termasuk sang ayah, karena ia yakin sebentar lagi akan menghilang selamanya. Sewaktu mengikuti ayahnya, Holly menyaksikan kalau sang ayah juga belum bisa melupakan kepergian sang ibu, yang membuat Holly tersenyum. Sebelum pergi, Holly meminta maaf atas pikiran negatifnya selama ini. Dan tanpa diduga, sang ayah merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Saat berjalan, ia mengambil sesuatu dari kantongnya dan mengingat kalau malam ini Sen akan bertanding. Walau Holly berjanji pada dirinya untuk tak mendatangi kerumunan, ia memberanikan diri demi mendukung Sen dari jarak dekat. Pertandingan antara Sen dan Attila pun dimulai, di mana Sen lebih banyak mendapat pukulan dan tendangan. Terlebih lagi, Juliana yang ada di pinggir arena yang seharusnya menyemangatinya, lebih fokus mengurusi penggemarnya sendiri. Holly yang sudah berada di pertandingan, masuk ke dalam arena untuk memberi semangat pada Sen yang sedang terpojok. Namun sayangnya, Sen tak melihat Holly. Ketika Holly dengan tulus memegang tangan dan menyemangati, tanpa diduga Sen bisa melihatnya. Bahkan semua orang yang ada di sana juga bisa melihatnya, yang berarti kutukan Holly sudah dipatahkan. Hai super bagus bosku. Holly sangat terkejut manakala penjaga pertandingan menarik tangannya untuk dikeluarkan. Sementara Sen mulai memberi perlawanan pada Attila setelah mendapat dukungan dari Holly. Saat Sen mengunci tangannya, Attila diselamatkan oleh waktu sehingga Sen harus kalah karena perhitungan poin. Sebelum mengejar Holly di luar, Sen memutuskan hubungan asmaranya dengan Juliana, sementara Juliana mendapat pengganti Sen dengan instan. Sen meminta penjaga untuk melepaskan Holly dan berterima kasih atas kedatangannya yang sangat berarti. Mereka kemudian berpacaran setelah Sen berkata kalau ia dan Juliana sudah berpisah. Keesokan harinya, Holly menemui ayahnya yang sedang menaruh barang di bagasi mobil. Sempat bingung dengan gadis yang ada di depannya. Ayahnya pun mulai mengingat kalau gadis itu adalah anaknya yang bernama Holly. Dan film pun berakhir ketika keduanya berpelukan. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe jika suka video ini. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.